sekarang sudah terhubung dengan telepon kedua. Selamat siang, selamat malam, Mas Andreas ya. Halo Mas Andreas. Ya, selamat malam. Halo. Ya, halo Mas Andreas. Selamat malam. Selamat malam Mas. Taufik, Mas Febri. Dengar gak sih Mas? Mas Andreas dengar nggak? Dengar Mas, dengar. Oke. Boleh dimulai ceritanya Mas Andreas? Oke, Mas Taufik. Sebelumnya selamat malam. Saya Andreas dari Salatiga, Mas. Kejadiannya itu sekitar tahun 2015, Mas. Di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi dulu itu saya kerja di hotel tersebut, terus kebetulan itu pekerjaan saya itu waktunya malam, jadi sebagai net audit, jadi durasi kerjanya itu antara dari jam 9 sampai jam 7 pagi. Jadi untuk jam kerja saya itu pokoknya closing transaksi semua departemen sebelum ganti hari. Jadi sebelum jam 12 itu. Kejadiannya itu di satu malam karena sudah lewat jam 12 gitu ya. Jadi pekerjaan saya udah selesai, saya pikir saya bantu di resepsionis. Jadi sekitar jam 2-an lah, gitu. Saya pikir kan sudah nggak ada tamu masuk gitu, nggak banyak tamu. Jadi resepsionisnya itu saya suruh istirahat dulu, gantian saya jaga gitu. Nah, pas kejadian itu sekitar jam 2. Jadi sekitar jam 2 itu telepon utama resepsionis itu bunyi. Dan kalau di telepon resepsionis itu kan ada extension kan, nomor berapa, dari nomor kamar berapa atau dari extension berapa kan muncul tuh Mas. Nah, di situ tuh tertulis di kamar 210 Mas. Nah, kebetulan kamar 210 itu kalau tusuk sate gitu Mas. Jadi kalau dari lift naik lift terus masuk koridor ke lantai 2 itu belok kiri. Untuk yang sebelah kiri itu nomor ganjil semua, sebelah kanan nomor genap semua. Terus 210 itu ada di ujung koridor itu Mas. Nah, karena ada telepon dari kamar, saya angkat, saya greeting biasa, selamat malam, dengan resepsionis, nama Andreas, ada yang bisa saya bantu gitu. Tapi nggak ada suara sautan Mas. Cuma yang saya dengar itu kayak samar-samar suara TV nyala. Terus saya greeting lagi, ada yang bisa saya bantu Bapak, Ibu gitu. Tapi nggak ada yang nyaut. Setelah beberapa waktu karena merasa bahwa nggak ada yang nyaut, mungkin kesenggol atau apa, saya tutup teleponnya. Karena curiga Mas ya. Curiganya bukan masalah apa-apa, karena tentang SOP dan disiplin perusahaan. Takutnya kalau ada karyawan menjual kamar tapi tidak dimasukkan di sistem gitu. Jadi saya berinisiatif mengajak duty manajernya. Jadi saya panggil duty manager, saya suruh, karena setiap kunci kamar itu kan selalu dibuat satu Mas. Jadi Mas, kunci kamar dibuat satu. Jadi yang pegang kunci master itu cuma front office manager kalau siang, kalau malam yang megang kunci master ya duty manajernya. Makanya saya ajak duty manager untuk ngecek kamar tersebut. Saya naik ke kamar tersebut, tapi saya nggak cerita itu sama duty manajernya kalau ada telepon. Cuma kita aktivitas biasa lah, maksudnya ngecek aja gitu.
Cek aja, saya cek kamar tersebut, ternyata kamar tersebut memang kosong. Dan itu saya nggak ceritain sama teman-teman. Duty manajernya waktu malam itu juga nggak saya ceritain. Dan itu aktivitas biasa buat ngecek-ngecek aja gitu. Itu baru beberapa hari baru saya cerita kalau kamar tersebut ada telepon dari kamar 210, kelihatannya TV nyala, tapi pas dicek nggak ada, maksudnya nggak ada tamu, nggak ada. Kalau memang baru kan harusnya mungkin AC nyala, kamar masih dingin atau apa gitu. Itu pun posisi normal, kamar masih ready off sale gitu. Jadi kamar kosong. Terus beberapa bulan itu kejadian lagi. Jadi di kamar yang sama 210 itu sekitar, itu masih sore mas, sekitar jam 10, setengah 10 lah. Karena di lobi hotel pun masih ramai, masih banyak tamu yang hilir mudik gitu. Nah itu di kamar tersebut itu ada pasangan lah, entah itu sah, entah itu apa gitu, tapi ada pasangan, cowok sama cewek. Itu cowoknya itu minta tolong ke resepsionis, minta tolong ke security. Jadi telepon ke security minta tolong untuk naik ke atas karena ceweknya teriak-teriak dan mau loncat dari jendela lantai 2 itu. Terus security datang ke resepsionis, terus kita sama-sama cek. Jadi memang histeris mas. Jadi histeris, ceweknya itu histeris, dipegangin security, dipegangin hampir 4 orang itu berontak terus dia. Oke, agak ditenangin, agak tenang, baru diajak ke restoran, maksudnya diajak ke bawah ke restoran, baru ditanyain, diinterogasi. Takutnya kalau mabuk atau konsumsi narkoba gitu jadi diinterogasi. Nah ketika diinterogasi itu si ceweknya tanpa ekspresi, jadi pandangan kosong, cuma diem aja. Jadi enggak matanya itu kosong, natap satu arah tok. Terus cowoknya cerita. Jadi mereka itu ceritanya pulang dari mall, terus belanja, terus balik ke hotel. Di hotel itu ya cerita biasa, cerita ketawa-ketawa gitu. Tiba-tiba ceweknya itu nunduk di kasur, terus nangis gitu. Padahal habis enggak, maksudnya sebelumnya itu enggak cerita. Nangis tuh, teriak-teriak itu, terus buka jendela kamar dan mau loncat. Nah itu, tapi dari security sih tidak ada indikasi mabuk, nggak ada indikasi pakai narkoba juga nggak ada. Akhirnya si cowok itu berinisiatif untuk balik aja gitu. Akhirnya mereka balik. Jadi dari Banjarmasin itu mereka balik ke Kota Baru itu sekitar, ya kalau dari Semarang itu ke arah Salatiga lah. Terus ada kejadian lagi di hotel tersebut juga, tapi bukan di kamar itu. Jadi kejadiannya itu di kamar 345 lantai 3. Kalau yang 210 itu tadi view-nya itu sungai, karena hotel kami itu langsung di pinggir sungai Barito di Banjarmasin. Nah kalau yang 345 ini view-nya jalan. Jadi di lantai 3 view-nya jalan. Itu kebetulan 345 itu yang menempati adalah general manager kami. Tapi kalau yang 345 ini saya nggak secara langsung lihat gitu. Cuma maksudnya nggak secara langsung lihat, nggak secara langsung mengalamin. Cuma heboh karena ada supir taksi ngantar tamu masuk hotel, itu ngelihat di balkon kamar 345 itu ada kayak sosok kayak orang jongkok hitam, kayak kalau temen tuh gambarin kayak Venom gitu kan. Jadi jongkok gitu di balkonnya, di balkon atas
belakang taksi jongkok. Dan kebetulan general manager kami itu dulu juga seorang evangelis, karena kami kita kan Nasrani Mas, Kristen. Jadi seorang evangelis itu kayak penginjil gitu. Jadi setiap pagi sebelum itu posisi saya sudah nggak kerja di shift malam, jadi saya sudah di akunting, sudah kerja shift pagi gitu. Jadi setiap pagi itu kami sama general manager, misalnya yang beragama Nasrani itu ada doa pagi gitu, doa pagi. Nah sebelum heboh kalau supir taksi dan teman-teman security ngelihat ada fenomena itu, sebelumnya itu pagi hari itu GM saya itu pas habis doa itu cerita kalau tadi malam beliau peperangan rohani gitu, memang ada yang ganggu di kamarnya. Jadi posisi dia baru doa puasa, terus memang ada peperangan rohani, beliau cerita itu, tapi nggak usah dibesar-besarkan. Beliau sudah pesan kalau nggak usah dibesar-besarkan, maksudnya nanti kalau dibesar-besarin mereka seneng, iblisnya seneng kalau mereka bawa eksistensi mereka melambung gitu. Jadi udah nggak usah dibesar-besarin. Terus ketika ke bawah, ketika di teman-teman cerita di kamar 345 kamarnya Pak GM itu kemarin ada supir taksi ngelihat ada sosok kayak ini gitu ya saya iyain aja sih. Mungkin seperti itu Mas Taufik, Mas Febri ceritanya. Yang saya tanyain ini Mas Taufik, Mas Febri, cewek yang di kamar 210 itu sebetulnya depresi, kerasukan, atau memang ada pengaruh yang lain gitu? Mas Andri tadi hotelnya bintang berapa Mas? Halo Mas. Ya, hotel bintang 3 Mas. Di? Hotel bintang 3 Mas. Di sungai apa tadi? Mas Andre? Sungai Barito Mas. Itu Sungai Barito itu terkenal sih Mas, karena itu di jalan protokol, kebetulan juga di depannya itu balai kota gitu, jadi sangat terkenal. Oke, Mas Febri silahkan. Ya, selamat malam Mas Andreas. Selamat malam Mas Febri. Ini kalau yang saya lihat ya Mas ya, di hotel tersebut memang ada beberapa sosok yang menempati hotel itu gitu Mas, sosok gaib ya. Dan sosok-sosok ini seringkali istilahnya kayak mengganggu gitu loh Mas. Seringkali berinteraksi dengan manusia gitu. Kalau yang saya lihat ya, sebenarnya awal mulanya sosok-sosok yang sempat mengganggu ini ya Mas ya, ini bukan asli penghuni tempat itu sebenarnya gitu Mas. Terus dari mana Mas Feb? Kalau yang saya tahu, sosok-sosok yang sempat berinteraksi ini itu dulunya menempati di pinggiran-pinggiran sungai itu. Oke, di Sungai Baritonya berarti. Entah kenapa ya, sosok ini terus kayak pindah ke tempat yang lain gitu loh Mas. Apa mungkin ya kemungkinan besar karena tempat-tempat yang kosong ya, kemungkinan besar seperti itu gitu. Tapi okupansi hotel padahal bagus ya Mas? Iya. Termasuk bagus, hotel yang ramai bagus, kan karena ya? Hotel itu hotel baru. Jadi ini Mas, hotel itu dulu itu kayak dermaga. Jadi orang kayak pasar tradisional, karena kan transportasi utama kalau di Banjarmasin itu kan sungai Mas. Jadi pakai kelotok gitu, perahu-perahu gitu.
Jadi dulu itu dermaga gitu. Jadi kalau orang sana itu cerita-cerita orang sana itu dulu situ tuh pasar ayam gitu. Pasar ayam dan biasa terjadi kayak preman perkelahian antar preman meninggal gitu biasa. Dan ketika saya kerja di sana pun kayak ada orang luar gitu tuh Mas. Itu sering datang ke dermaga itu kayak ngelarung sesaji gitu Mas. Jadi kayak kalau di sana itu telur ayam terus nasi kuning dipakai kain kuning gitu. Katanya sih kalau di sana bilang itu penghormatan untuk si Junjung Buih gitu. Nama jadi kayak kayak kalau di sini mungkin Ratu Selatan gitu, Roro Kidul gitu. Kalau di sana bilangnya Junjung Buih Mas. Ada kaitannya sama Sungai Barito berarti ya? Iya Mas. Ada kaitannya sama Sungai Barito kah? Kurang tahu sih Mas. Oke, Mas Febri. Itu ya kalau yang saya lihat yang kejadian ini tadi, sosok ini sebenarnya tempatnya bukan di situ, sosok tempat aslinya ya Mas ya. Tapi ada kalau yang saya lihat itu ada di pinggiran-pinggiran sungai gitu. Ya kemungkinan besar ada ruangan-ruangan kosong itu, terus kayak mereka itu mengisinya gitu Mas. Sebenarnya dari awal saya mau bertanya kepada Mas Andreas gitu ya, di hotel tersebut apakah pernah ada terjadi hal yang tidak mengenakan gitu loh. Entah itu pembunuhan atau gimana gitu Mas. Karena yang saya tangkap ya Mas ya, yang kejadian si cewek ini tadi, si cewek ini tadi itu bisa dibilang itu sudah kerasukan gitu, dan sosoknya yang menguasai raganya itu dulu mempunyai riwayat yang kelam gitu loh Mas. Sampai akhirnya si perempuan ini itu kayak mengakhiri hidupnya sendiri gitu Mas. Bunuh diri. Ya. Jadi kejadian yang gangguan yang si cewek ini tadi ya Mas ya. Iya. Itu ini kalau yang saya tangkap secara pribadi itu kayak si cewek ini itu kerasukan gitu Mas. Kerasukan apa istilahnya? Jin ya, kerasukan jin. Kerasukan makhluk gaib itu, dan yang saya tangkap di sosok ini tadi, sosok yang merasuki, yang menguasai raganya si cewek ini tadi itu dulunya itu mempunyai masa lalu yang kelam, dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu Mas. Dan kemungkinan besar juga si cewek yang kerasukan ini tadi terus kayak istilahnya itu, bahasa gampangnya itu ingin diajak dia untuk mengakhiri hidupnya gitu loh Mas. Ya. Jadi ngajak ya. Jadi setahu saya Mas ya, setahu saya itu kan kalau orang yang meninggalnya itu nggak wajar ya, apalagi bunuh diri gitu ya Mas ya. Itu kan pasti si korinnya itu langsung diambil alih oleh sosok-sosok yang kalau orang bilang itu memiliki energi yang sangat hitam sekali, yang sangat negatif sekali gitu Mas. Korin ini dikuasai si sosok-sosok itu, terus kayak dimanfaatin gitu. Yep. Jadi perlakuannya pun juga perlakuannya itu seperti yang ini Mas, yang menguasai ini. Jadi yang energi-energi negatif ini yang sering sebenarnya bukan si korin, si sosok ini tadi ya Mas, yang mengganggu itu, tetapi dorongan dari ini tadi yang menguasai ini tadi gitu Mas.
Itu kalau yang saya tangkap seperti itu ya, maksudnya si sosok ini, si cewek ini tadi itu kayak kemasukan sosok yang di masa lalunya itu mempunyai riwayat yang sangat kelam gitu, Mas. Yep. Good point. Cukup kali berarti, ya. Berarti kalau memang kerasukan berarti jahat berarti Mas ya. Nah kalau dia sampai terjun iya, ke Mas. sungai berarti kan Iya, bisa berakibat fatal buat iya, betul. Bisa si dibilang korban. jahat gitu. Seperti yang saya bilang tadi Mas ya. Jadi sosok yang merasuki ini tadi ini kayak ingin mengajak si cewek ini tadi itu mengakhiri hidupnya gitu loh, Mas. Dengan dukungan yang ini tadi ya, yang menguasai energi-energi negatif yang menguasai ini tadi ya. Dengan dukungan itu gitu. Yep. Ya bisa dibilang memang jahat gitu, Mas. Oke. Cukup kali ya. Mas Andre, terima kasih banyak Mas. Oke Mas. Oke, terima kasih Mas Febri, Mas Taufik. Sama-sama. Selamat Mas. malam. Selamat malam.